Salam saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Dan hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat ke-37. Beginilah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus saya sangat percaya kita pernah membaca kebenaran firman Tuhan ini. Jika ya, kita katakan ya. Jika tidak, kita harus berkata tidak. Berarti di sini ada hal yang sangat baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Berarti kita harus berani berkata tidak, dan kita harus berkata juga, yaitu jujur dalam segala hal. Karena kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, karena ada orang yang bersumpah, makanya Tuhan berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Berarti dalam perenungan ini menjadi pembelajaran dalam setiap pribadi kita untuk iring Tuhan. Apapun jabatan saudara di gereja, mungkin seorang majelis gereja, mungkin seorang penatua gereja, mungkin seorang prohanger di gereja, mungkin juga seorang WL singer, pemain musik di gereja. Tetapi ingat kebenaran firman Tuhan ini, harus berkata ya atau tidak. Kenapa? Berarti di sini kita ada hal supaya kita jangan kompromi dalam segala hal. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus berkata tidak. Makanya saya memberikan judul perenungan saya pada saat ini, berani berkata tidak. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus berani berkata tidak terhadap apa? Terhadap dosa. Dosa apa? Banyak sekali dosa. Dosa kebohongan, ya. Dosa apalagi saudara dikasihi Tuhan, yaitu dosa menyakiti hati orang, dosa mengecewakan hati orang, dosa juga mencaci maki orang, dosa juga kalau dia seorang anak tidak menghormati orang tuanya, dosa dia kalau seorang suami tidak mengasihi istrinya, kalau seorang istri tidak juga menghormati suaminya, bahkan siapapun kita. Mungkin ada yang korupsi, saudara dikasihi oleh Tuhan. Makanya hari ini kita harus berani berkata tidak. Nah, orang percaya harus berani berkata tidak terhadap siapa? Terhadap apa? Yaitu tidak mengecewakan Tuhan. Jangan kecewakan Tuhan selama engkau hidup di dunia ini. Mungkin kita berkata, saya nggak pernah mengecewakan Tuhan, saya tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Aduh, salah sekali. Saya rasa saudaraku, banyak orang yang mengecewakan hati Tuhan. Dia sebelum diberkati oleh Tuhan begitu aktif di gereja, begitu rajin melayani pekerjaan Tuhan. Ketika sudah diberkati oleh Tuhan, jauh dia dari gereja. Mungkin gak pernah datang lagi ke gereja. Alasannya sibuk, saya sibuk dan saya sibuk mengurus bisnis saya, mengurus perusahaan saya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan itu. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita mengecewakan Tuhan. Makanya hari ini kita harus berani berkata, saya tidak mengecewakan Tuhan lagi. Amin. Yang kedua yang harus saya sampaikan kepada kita, orang percaya harus berani berkata tidak terhadap apa? Ya, tidak menghina atau merendahkan orang lain. Jangan sampai kita sering menghina orang. Jangan sampai kita merendahkan orang. Jangan sampai kita sering mencaci maki orang. Mungkin apapun tugasmu, mungkin engkau seorang ayah hari ini, mungkin engkau sering mencaci maki anakmu, harus berkata tidak mulai hari ini. Saya lagi tidak merendahkan anak saya lagi tidak mencaci maki anak saya lagi tidak menyakiti anak saya lagi tidak mau lagi mengecewakan hati anak saya. Karena saya percaya kalau saya melakukan itu, saya berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini harus kita berkata tidak. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita, saudara dikasihi Tuhan, berani berkata tidak terhadap apa? Tidak menjadi orang yang munafik.
Saudara dikasihi Tuhan, kita harus berani berkata, saya tidak mau jadi orang munafik. Coba katakan bersama dengan saya tidak mau menjadi orang yang munafik. Saudaraku, mukanya nabi tapi pikiran kotor. Ya banyak sekarang orang yang munafik. Aduh, saudara dikasih itu, di depan kita baik, di depan kita hormat banget, tapi di belakang kita, lebih jahat daripada setan. Jangan sampai begitu kehidupan kita. Kadang-kadang kita di gereja, saudaraku, kita aktif memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan tangan kita. Tetapi di luar gereja lebih jahat daripada setan. Kelakuannya lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Aktif di gereja, tetapi kelakuannya lebih jahat. Dia membaca firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia merenungkan firman Tuhan, tetapi tidak pernah masuk di dalam hatinya kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah berkata tidak terhadap kemunafikan itu. Saya percaya hari ini, biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini, kita koreksi diri kita, bahkan kita akan semakin maju di dalam Tuhan, sehingga kita semakin kuat. Untuk itu saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya senang sekali kalau saudara berkenan, saya akan berdoa bahwa saudara hari ini, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, serahkan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan segala perkara. Mungkin saudara sedang sakit hari ini, saya akan berdoa secara pribadi buat saudara. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami harus berkata tidak. Dan berani kami berkata tidak. Untuk itu Tuhan pulihkan kami. Mungkin selama ini kami jauh dari Tuhan, tetapi mulai hari ini kami mengambil keputusan yang sangat tepat. Kami berani berkata tidak apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa. Mungkin sedang mereka merindukan pemulihan ekonomi pada saat ini. Pulihkan ekonomi, berkati mereka, apa mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan kami hamba-Mu berdoa, mungkin ada hubungan suami istri sudah retak, mungkin suami meninggalkan istrinya, mungkin istri meninggalkan suaminya, mungkin juga orang tua meninggalkan anaknya. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, pulihkan pada saat ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang sakit pendarahan, sakit miu pada saat ini, bahkan kalau ada yang sakit tekanan darah, kolesterol darah, bahkan gula darah, kami berdoa di dalam nama Yesus, pada saat ini normal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kalau ada yang terikat dengan kuasa kegelapan, kalau ada yang kena sakit, kami putuskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bahkan kalau ada pada saat ini yang terikat dengan roh perzinahan, bahkan kalau ada yang terikat dengan narkoba, lepaskan mereka ya Allah pada saat ini. Biarlah kuasa darah-Mu memulihkan setiap pribadi dan menyembuhkan setiap pribadi pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya, amin. Sukses buat saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.